Sebetulnya tantangan terbesar untuk menjalankan peran yang sama intensnya kepada anak yang remaja ini adalah tidak membuat semua respons anak tuh kita terima secara personal gitu. Halo, saya Tari Sanjoyo, saya psikolog keluarga dan pendidik. Saya dan Mindful Act akan berbagi berbagai cerita dan pengalaman mengenai bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak remaja kita. Tantangan terbesar adalah tidak membuat semua respons anak tuh kita terima secara personal gitu. Apa sih istilahnya, kayak don't take it personal gitu. Karena cara anak menjawab, cara anak berespons, cara anak menolak, itu tuh pada dasarnya bukan berarti dia menolak kita sebagai individu gitu. Sebetulnya itu adalah ekspresi dari anak di dalam menyampaikan kebingungannya gitu. Kebingungannya kayak sebenarnya aku harus nurut siapa sih gitu. Kata mama begini tapi ini bukan seperti yang aku dengar di sekolah gitu. Atau anak juga bingung kadang-kadang. Nggak boleh, tapi padahal teman-teman yang lain tuh semua diperbolehkan sama orang tuanya gitu. Kenapa ya gitu. Jadi sebetulnya penolakan-penolakan mereka itu berangkat dari ketidakpahaman mengenai kenapa satu aturan atau kenapa suatu prinsip itu ditanamkan oleh orang tuanya gitu. Saya pikir itu adalah beban paling besar di mana kita memanage, kita di sini orang tua ya, manage perasaan kita sendiri gitu. Karena itu yang paling berat. Kalau kita tidak bisa memanage perasaan kita ini, maka apapun respons anak, kita tuh lebih banyak memberikan reaksi yang emosional dibandingkan memberikan respons yang empatik gitu. Sehingga itulah sepertinya memang burden yang paling besar. Sementara biasanya kalau anak sedang mencapai usia remaja, orang tua tuh juga biasanya nih ya, ini rentang usia yang normal, sedang berada di dalam puncak karir juga, di mana pressure atau tekanan dari tempat kerja orang tua tuh juga cukup besar gitu. Sehingga pada saat berhadapan sama anak, kadang-kadang orang tua tidak berada dalam kondisi yang prima, baik secara fisik maupun emosional gitu. Sehingga gak heran reaksi emosional tuh lebih sering muncul. Atau kadang-kadang secara fisik tuh sudah cukup kuat gitu. Tetapi yang muncul adalah rasa bersalah. Aduh, kok ternyata selama ini saya gak memberikan waktu yang cukup ya buat anak remaja saya. Sehingga kemudian hubungan kami memburuk gitu. Sehingga pada saat berhadapan sama anak, karena rasa bersalah itu yang muncul, balik lagi, kita berespon tidak secara tepat gitu. Sesimpel misalnya anak bilang bahwa, "Mah, aku dipanggil nih sama kepala sekolah," gitu. Misalnya ya gitu. Karena kita lelah, plus juga ditambah bahwa kita ada rasa bersalah bahwa kok bisa ya anak gue dipanggil sama kepala sekolah. Yang muncul adalah rentetan pertanyaan investigasi. Kok bisa gitu? Apa yang kamu lakukan memangnya? Pasti kamu melawan aturan dan sebagainya gitu ya. Padahal sebetulnya anak tuh datang untuk meminta pertolongan. Kayak, aku harus apa ya dipanggil sama kepala sekolah? Atau sebenarnya di kepala dia yang muncul adalah, tolong dampingin aku dong mah gitu. Atau tolong dampingi aku dong pak karena aku dipanggil sama kepala sekolah gitu. Jadi kadang-kadang itu tadi, karena kita udah clouded atau diliputi oleh rasa bersalah, rasa lelah dari tekanan-tekanan yang di luar hubungan kita sama anak gitu ya. Kita gak bisa berespons dengan tepat gitu. Dan itu adalah memang beban atau tantangan yang paling besar dalam menghadapi remaja ini. Dan kita berhadapan sama individu yang tidak sepenuhnya manis gitu. Mereka kadang-kadang sangat menantang juga untuk dihadapi gitu attitude-nya gitu. Sehingga memang butuh regulasi diri gitu, butuh kemampuan untuk menata ekspektasi atau pengharapan setiap kali kita berhadapan sama remaja.